Mengejutkan, terlibat aktif di sesi latihan. Alex Pastor akan terapkan strategi Catenaccio di laga Timnas Indonesia versus Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026? Wah, simak info mengejutkannya. Pedasnya bukan main. Pengamat ternama Belanda beri sindiran pedas untuk PSSI jelang Timnas Indonesia versus Bahrain, sampai berani sebut PSSI begini. Mengejutkan, dengan penuh percaya diri, Patrick Kluivert targetkan Timnas Indonesia 100% menang hadapi Bahrain. Kira-kira apa ya yang membuatnya sebegitu yakin? Simak info menariknya. Pernyataan mengejutkan striker Bahrain. Sombongnya bukan main. Mengaku tak gentar main di SUGBK, striker Timnas Bahrain berani bilang begini. Emil Audero, Rizky Ridho, dan Eliano Reijder starter. Inilah prediksi starting 11 Timnas Indonesia versus Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Inilah 7 negara calon lawan Timnas Indonesia jika tampil di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Nomor 1 ada Korea Selatan. Simak informasi terlengkapnya sebagai berikut. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Mengejutkan, terlibat aktif di sesi latihan. Alex Pastor akan terapkan strategi Catenaccio di laga Timnas Indonesia versus Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026? Wah, simak info mengejutkannya. Alex Pastor terapkan strategi Catenaccio di laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Karena terlibat aktif di sesi latihan, dengan strategi ini, kemenangan tentunya diharapkan bisa diraih skuad Garuda saat menjamu Bahrain. Laga Timnas Indonesia versus Bahrain sendiri jadi krusial bagi skuad Garuda demi jaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Menarik menantikan laga yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada Selasa, 25 Maret 2025 malam WIB itu. Strategi Catenaccio sendiri adalah taktik bertahan yang fokus pada pertahanan yang terorganisir dan efektif. Strategi ini mengandalkan serangan balik terhadap lawan. Tim yang menerapkan strategi ini biasakan akan berusaha bertahan semaksimal mungkin. Jadi pertahanan lebih efektif dan terorganisasi dengan baik. Hal ini akan membuat lawan kesulitan menyerang atau mencetak gol. Kabar bakal diterapkannya strategi Catenaccio ini mulai diperbincangkan publik usai asisten pelatih Timnas Indonesia, Alex Pastor, terlihat lebih aktif di sesi latihan Timnas Indonesia jelang laga Bahrain. Dalam video-video yang tersebar di media sosial, dia terlihat fokus memberi arahan kepada Joey Plupesi CS. Tentunya, andai strategi Catenaccio benar digunakan, Timnas Indonesia berharap bisa merebut kemenangan. Sebab, skuad Garuda perlu meraup poin sebanyak-banyaknya di 3 laga tersisa Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia demi jaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Kini, Timnas Indonesia sendiri masih bertengger di urutan keempat pada klasemen sementara Grup C. Total, skuad Garuda meraup 6 poin saat ini. Timnas Indonesia tak bisa menambah perolehan poinnya karena kalah dari Australia pada matchday ke-7 yang berlangsung pekan kemarin. Pasukan Patrick Kluivert kena bantai 1-5 kala itu dari Australia. Pedasnya bukan main. Pengamat ternama Belanda beri sindiran pedas untuk PSSI jelang Timnas Indonesia versus Bahrain, sampai berani sebut PSSI begini. Vincent Schildkamp selaku pengamat sepak bola asal Belanda memberikan sindiran nyelekit untuk PSSI jelang Timnas Indonesia hadapi Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan kembali beraksi jelang melawan Bahrain di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Selasa, 25 Maret 2025 mendatang. Sebelumnya skuad Garuda dipaksa menelan kekalahan pahit usai tumbang 5-1 dari tuan rumah Australia pada Kamis, 20 Maret 2025 kemarin. Indonesia hanya mampu mencetak 1 gol saja, yakni lewat sepakan Ula Romeni. Sedangkan Sokceros mampu membobol gawang Marten Paes sebanyak 4 kali.
Kekalahan pahit Jai Itzes dan kawan-kawan itu pun menyita perhatian banyak pihak, termasuk pundit asal Belanda yakni Vincent Schildkamp. Tak tanggung-tanggung, Vincent Schildkamp memberikan kritik dan sindiran nyelekit untuk PSSI yang melakukan program naturalisasi pemain. Saya terkejut bahwa kalian langsung fokus pada jalannya pertandingan. Apa yang terjadi di sana adalah lelucon, bukan? Ucap Vincent Schildkamp, dilansir dari FC Update. Pundit asal Belanda itu juga mengaku heran PSSI yang terus-terusan melakukan naturalisasi pemain, malah mendapatkan pujian dari berbagai pihak. Sebab Vincent Schildkamp menganggap bahwa program naturalisasi yang dilakukan PSSI terlalu berlebihan, apalagi tujuannya agar lolos ke Piala Dunia 2026. 20 paspor telah dibagikan dalam beberapa tahun terakhir untuk mencapai Piala Dunia itu. Sekitar 15 tahun yang lalu, Beerschot memiliki 11 pemain Pantai Gading. Semua orang marah, jelas Schildkamp. Qatar yang menjelang Piala Dunia yang semuanya akan menaturalisasi orang Brasil. Semua orang juga kesal akan hal ini, tambahnya. Dan sekarang orang menganggapnya hebat karena mereka, pemain naturalisasi, adalah jebolan Eredivisie, tukasnya lagi. Ia turut menyebut naturalisasi itu sebagai sikap oportunis. Sebab seandainya nantinya timnas Indonesia kalah melawan Bahrain, maka program PSSI ini akan dipandang sebagai sirkus. Jika Anda kalah 5-1 dari Australia dan minggu depan mungkin kalah 0-1 melawan Bahrain, Anda dapat membongkar sirkus itu lagi, sindirnya. Sementara itu, pertandingan antara timnas Indonesia versus Bahrain sendiri akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa, 25 Maret 2025. Duel ini akan menjadi pertaruhan tersendiri bagi pelatih anyar Garuda yakni Patrick Kluivert. Sebab, tuan rumah wajib menang dan meraih 3 poin penuh agar tetap bisa menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Mengejutkan, dengan penuh percaya diri, Patrick Kluivert targetkan timnas Indonesia 100% menang hadapi Bahrain. Kira-kira apa ya yang membuatnya sebegitu yakin? Simak info menariknya. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menargetkan skuad Garuda meraih kemenangan 100% lawan Bahrain seusai mendapat pelajaran berharga dari Australia. Timnas Indonesia akan menjamu Bahrain dalam laga ke-8 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, Selasa, 25 Maret 2025. Sebelum menghadapi laga ini, tim Merah Putih telah lebih dulu kontra Australia dalam laga ke-7 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada 20 Maret 2025. Laga melawan Australia menjadi pertandingan debut Patrick Kluivert dalam menukangi timnas Indonesia. Namun, debut pelatih asal Belanda tersebut tak berjalan dengan mulus. Pasalnya, Jai Itzes dan kawan-kawan menelan kekalahan telak 1-5 dari Australia. Hasil itu membuat timnas Indonesia harus terlempar ke posisi keempat klasemen Grup C dengan mengemas 6 poin. Mereka tergusur dari Arab Saudi yang mengemas 9 poin seusai mengalahkan Cina pada 20 Maret 2025. Setelah kalah telak dari Australia, Patrick Kluivert pun berbicara blak-blakan dengan awak media. Dalam latihan kedua timnas Indonesia di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, Minggu, 23 Maret 2025, ini diikuti oleh 28 pemain. Pasalnya, Mees Hilgers yang mengalami cedera kembali ke Belanda untuk menjalani perawatan dengan klub Belanda FC Twente. Patrick Kluivert saat menjalani latihan ini mendapat pertanyaan pelajaran apa yang didapatkan dari laga kontra Australia. Mantan pemain Barcelona tersebut mengaku bahwa sebenarnya dalam laga melawan Australia skuad Garuda telah tampil apik. Namun, tim memang harus mengakui kekalahan itu. Oleh karena itu, saat ini timnas Indonesia fokus menghadapi laga selanjutnya melawan Bahrain. Jika Anda melihat pertandingan tersebut, saya rasa kami bermain sangat baik dalam 20 menit pertama, ujar Patrick Kluivert kepada awak media di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, Minggu, 23 Maret 2025. Jika penalti masuk, mungkin jalannya pertandingan akan berbeda. Sayangnya, penalti itu tidak masuk, ucapnya. Sekarang kami harus kembali fokus ke Bahrain.
Pelatih asal Belanda tersebut mengatakan bahwa jelang melawan Bahrain ini tim dalam motivasi bagus. Bahkan Jai Itzes dan kawan-kawan dipastikan mengincar hasil terbaik. Memiliki pola pikir positif, menjaga semangat tim seperti biasa, dan mendapatkan hasil yang baik melawan Bahrain, kata Patrick Kluivert. Lebih lanjut, saat ditanya target timnas Indonesia melawan Bahrain ini apa, mantan pelatih timnas Curaçao tersebut mengaku bahwa untuk menghadapi laga ini target skuad Garuda sangat jelas meraih kemenangan. Bahkan ia menekankan tim asuhannya 100% menargetkan kemenangan. Tentu saja, hanya menang 100%, tegas pelatih berusia 48 tahun tersebut. Pernyataan mengejutkan striker Bahrain. Sombongnya bukan main. Mengaku tak gentar main di SUGBK, striker timnas Bahrain berani bilang begini. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta yang dipenuhi supporter timnas Indonesia, rupanya tak membuat gentar striker Bahrain, Ismail Abdulatif. Bahrain akan menantang timnas Indonesia dalam laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa, 25 Maret 2025, malam. Laga itu sangat krusial bagi kedua tim. Timnas Indonesia dan timnas Bahrain sama-sama masih memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Ismail Abdulatif pun senang ketika mendengar tiket pertandingan timnas Indonesia versus timnas Bahrain habis terjual. Bagus, artinya kami bisa menikmati pertandingan, insya Allah. Fans juga, ujarnya kepada awak media. Ismail Abdulatif pun tidak gentar dengan lebih dari 70.000 penonton yang akan memadati SUGBK, Jakarta. Ismail Abdulatif bahkan merasa senang. Pemain berusia 38 tahun itu merasa kehadiran fans membuat pertandingan sepak bola semakin indah. Bukan sebuah tekanan. Fans justru membuat pertandingan semakin indah, jelasnya. Ismail Abdulatif justru menyoroti timnas Indonesia. Justru menurutnya skuad asuhan Patrick Kluivert yang sedang mengalami tekanan. Tidak ada tekanan bagi kami. Justru tekanan ada di pihak Indonesia, tegasnya. Ismail Abdulatif adalah striker legendaris Bahrain. Ia bahkan mencetak 3 gol saat timnas Indonesia keop 0-10 di kandang tim Timur Tengah itu 11 tahun lalu. Emil Audero, Rizky Ridho, dan Eliano Reijder starter. Inilah prediksi starting 11 timnas Indonesia versus Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mengusung misi bangkit saat menjamu Bahrain dalam laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Selasa, 25 Maret 2025. Debut Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia berakhir jauh dari ekspektasi. Pasukan Garuda dipaksa menyerah 1-5 oleh Australia di Sydney Football Stadium, Kamis, 20 Maret 2025. Hasil ini ditambah hasil dari 2 laga lainnya di grup C, membuat timnas Indonesia harus turun ke peringkat 4 klasemen. Poin 6 Indonesia sama dengan milik Bahrain dan Cina. Meski berat untuk lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026, timnas Indonesia masih berpeluang besar melaju ke putaran keempat dengan menempati peringkat 3 atau 4 klasemen. Kini, timnas Indonesia bakal menjamu Bahrain. Sayangnya, Maes Hilgers harus kembali ke klubnya. Twente lebih cepat usai mengalami cedera paha dan absen lawan Bahrain. Absennya Hilgers memberikan peluang bagi Rizky Ridho untuk turun sebagai starter. Bek Persija Jakarta itu memang familiar dengan posisi bek tengah sisi kanan dalam formasi 3 bek sejajar sejak era Shin Tae-yong. Dalam laga versus Bahrain, Kluivert bisa menurunkan Justin Hubner yang absen lawan Australia karena akumulasi kartu. Hubner diprediksi akan tampil sejak awal di posisi bek tengah sisi kiri. Sementara itu, sorotan menarik tertuju pada posisi penjaga gawang. Kluivert diprediksi akan memberikan kesempatan debut kepada Emil Audero, menggantikan Martin Paes yang kebobolan 5 gol di Sydney. Penampilan di bawah standar yang diperlihatkan lini tengah Indonesia di Sydney sepertinya bakal membuat Kluivert melakukan perombakan cukup masif.
Joey Plupesi yang hanya menjadi cadangan di Sydney kini besar kemungkinan akan langsung dimainkan sebagai starter. Ia akan menemani Tom Haye di jantung permainan Indonesia. Sementara itu, Kelvin Verdong yang bermain sebagai bek tengah sisi kiri di Sydney kemungkinan besar kini akan digeser ke posisi alaminya, yakni bek sayap kiri. Bisa bermainnya Ragnar Oratmangoen, usai menjalani sanksi akumulasi kartu menjadi suntikan tenaga yang sangat masif bagi Kluivert. Oratmangoen diprediksi langsung akan turun sebagai starter versus Bahrain. Selain itu, Kluivert diprediksi juga akan memberi kepercayaan kepada Eliano Reijnders untuk tampil sejak awal. Reijnders bermain cukup apik ketika dimasukkan sejak awal babak kedua di Sydney. Satu tempat lagi di pos penyerang sudah hampir dipastikan menjadi milik Ula Romeni. Striker Oxford United itu mencetak satu-satunya gol Indonesia di kandang Australia. Inilah 7 negara calon lawan timnas Indonesia jika tampil di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Nomor 1 ada Korea Selatan. Sebanyak 7 negara calon lawan timnas Indonesia jika tampil di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas. Melihat kondisi sekarang, target realistis timnas Indonesia adalah memburu tiket Piala Dunia 2026 via babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bisa lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika menang atas Bahrain 25 Maret 2025 dan Cina 5 Juni 2025 di matchday 8 dan 9 grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Koleksi 12 angka disinyalir sudah cukup mengantarkan timnas Indonesia finish di posisi 3 atau 4 klasemen akhir grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nantinya, babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diikuti 6 negara. Sebanyak 6 negara ini diambil dari tim-tim yang finish di posisi 3 dan 4 klasemen akhir grup A, B dan C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 6 negara ini akan dibagi ke dalam 2 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 3 negara. Nantinya 2 tim teratas di masing-masing grup, 2 negara, akan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sesuai regulasi, tim yang sudah bertemu di babak ketiga takkan bersua di babak keempat. Karena itu, jika timnas Indonesia lolos ke babak keempat, skuad Garuda takkan bertemu salah satu dari penghuni grup C yang akan lolos ke babak selanjutnya. Jika tampil di babak keempat, siapa saja calon lawan timnas Indonesia? Timnas Uni Emirat Arab, UEA, hampir pasti lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hingga matchday 7, negara yang dihuni banyak pemain naturalisasi asal Brasil ini menempati posisi 3 dengan 10 angka. Skuad asuhan Paulo Bento ini unggul 7 angka dari Kirgistan di tempat kelima. Sementara dengan Uzbekistan di tempat kedua yang menjadi batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, UEA terpaut 6 angka. Meski secara matematis masih bisa menyalip Uzbekistan, secara realistis hampir mustahil bagi UEA mengejar wakil Asia Tengah ini. Timnas Qatar saat ini duduk di posisi 4 grup A dengan 10 angka. Seperti UEA, juara Piala Asia 2019 dan 2023 ini hampir pasti tampil di babak keempat karena unggul jauh dari Kirgistan di posisi 5. Ada kekhawatiran jika nantinya timnas Indonesia bersuat The Maroons julukan timnas Qatar. Sebab, timnas Qatar beberapa kali kerap diuntungkan keputusan. Timnas Kuwait masih berpeluang lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hingga matchday kelima, Kuwait duduk di posisi 5 grup B dengan 5 angka. Skuad asuhan Juan Antonio Pizzi ini hanya terpaut 2 angka dari Oman di posisi 4, atau batas akhir tim yang lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Oman saat ini duduk di posisi 4 grup B dengan koleksi 7 angka, atau batas akhir tim yang lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Selasa 25 Maret 2025, Oman akan menghadapi krusial saat tandang ke markas Kuwait. Jika kalah, Oman dalam kondisi tertekan karena bakal disalib Kuwait. Jadi, siapa negara yang finish di posisi 4 klasemen akhir grup B, Oman atau Kuwait? Timnas Irak saat ini menempati posisi 3 grup B dengan 12 angka. Dijagokan menggila di grup B babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad singa Mesopotamia julukan Timnas Irak ternyata tidak bagus-bagus amat. Terbaru, Timnas Irak hampir kalah dari tim peringkat 132 dunia, Kuwait. Setelah tertinggal 0-2 hingga menit 90, Irak menyamakan kedudukan 2-2 di masa injury time. 2. Timnas Yordania. Timnas Yordania yang berstatus runner-up Piala Asia 2023, saat ini duduk di posisi 2 grup B dengan 12 angka. Yordania bersaing ketat dengan Irak untuk memperebutkan satu slot lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Saat ini, Yordania dan Irak sama-sama mengemas 12 angka. Jadi, siapa yang akan finish dua besar di klasemen akhir grup B? Timnas Korea Selatan belum dalam posisi aman meski saat ini menempati posisi puncak klasemen grup B dengan 15 angka. Skuad Taguk Warriors, julukan Timnas Korea Selatan, hanya unggul 3 angka dari Yordania dan Irak di tempat kedua serta ketiga. Karena itu, masih ada potensi Son Heung-min dan kawan-kawan terdampar ke urutan ketiga. Jika finish di posisi 3, skuad asuhan Hong Myung-bo ini harus rela tampil di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Inilah 4 pemain timnas Indonesia yang layak dicoba Patrick Kluivert saat hadapi Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapa saja mereka? Kekalahan telak 1-5 dari Australia pada laga sebelumnya membuat timnas Indonesia harus segera bangkit. Pertandingan melawan Bahrain pada 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, menjadi laga krusial penentu peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert dihadapkan pada tantangan besar untuk meramu strategi dan memilih pemain terbaik demi meraih kemenangan. Beberapa pemain dinilai layak dipertimbangkan untuk mengisi posisi kunci guna memperbaiki performa tim. Sejumlah nama mencuat sebagai kandidat untuk memperkuat skuad Garuda melawan Bahrain. Mereka diharapkan mampu memberikan dampak positif dan mengatasi kelemahan yang terlihat pada pertandingan sebelumnya. Perubahan formasi dan strategi juga mungkin diterapkan untuk menghadapi gaya permainan timnas Bahrain yang berbeda. Apalagi tekanan demi meraih kemenangan sangat besar mengingat pentingnya poin untuk menjaga asa lolos ke putaran final Piala Dunia. Dalam situasi ini, Kluivert bisa menjajal 4 muka baru pada laga timnas Indonesia versus Bahrain. Siapa saja mereka? 4 penggawa timnas Indonesia yang bisa diandalkan. Emil Audero Mulyadi. Kinerja Martin Paes yang kebobolan 5 gol melawan Australia membuka peluang bagi Audero untuk debut dan menunjukkan kemampuannya. Nilai pasar dan statistiknya yang bagus di Palermo menjadi pertimbangan. Eliano Reijnders. Reijnders bisa menjadi alternatif di lini tengah, sayap kanan, atau wingback kanan. Ia dinilai bisa memberikan kesegaran di lini tengah. Ragnar Oratmangoen. Setelah absen melawan Australia karena akumulasi kartu, Oratmangoen bisa menjadi starter untuk menggantikan Rafael Struijk. Ivar Jenner menunjukkan performa baik di babak kedua melawan Australia, menghidupkan lini tengah dan berpotensi menggantikan Nathan Choyaon. Timnas Indonesia juga perlu mewaspadai kekuatan timnas Bahrain. Salah satu pemain yang perlu diwaspadai adalah Mohammad Marhon, winger berusia 27 tahun yang memiliki performa apik. Bahrain datang ke Jakarta dengan kekuatan penuh dan persiapan matang setelah juara Piala Teluk 2024, meskipun sebelumnya kalah 0-2 dari Jepang. Pertandingan melawan Bahrain di SUGBK pada 25 Maret 2025 pukul 20.45 WIB akan menjadi laga yang krusial bagi kedua tim. Kemenangan sangat dibutuhkan bagi timnas Indonesia untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Strategi dan pemilihan pemain yang tepat akan menjadi kunci keberhasilan timnas Indonesia. Trio Ragnar Oratmangoen,
Ula Romeni, dan Eliano Rejders berpotensi menjadi andalan di lini depan. Perubahan di lini depan mungkin dilakukan untuk meraih hasil optimal. Namun, semua keputusan ada di tangan pelatih Patrick Kluivert. Timnas Indonesia harus belajar dari kekalahan sebelumnya dan tampil lebih solid serta kompak untuk menghadapi tantangan dari Bahrain. Dukungan penuh dari supporter di SUGBK diharapkan dapat memberikan semangat tambahan bagi para pemain. Tristan Goijer buka peluang bela Timnas Indonesia. Jadi amunisi tambahan di kualifikasi Piala Dunia 2026? Tristan Goijer buka peluang bela Timnas Indonesia. Akankah bek muda Ajax Amsterdam ini segera dinaturalisasi hingga jadi amunisi tambahan di kualifikasi Piala Dunia 2026? Goijer sendiri mengatakan bahwa dirinya tak menutup pintu di kemudian hari untuk menjalani proses naturalisasi. Sebab, fokusnya saat ini adalah sembuhkan cedera dan dapatkan menit main di klub. Tristan Goijer. Nama Goijer sempat ramai diperbincangkan untuk menjadi pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Pasalnya, pemain berusia 20 tahun itu memiliki darah keturunan Maluku dari sang ibu. Goijer pun tidak menutup peluang soal kemungkinan membela Timnas Indonesia. Namun kata dia, fokusnya saat ini adalah pemulihan cedera dan berjuang mendapatkan tempat di Ajax Amsterdam. Saat ini, saya fokus pada pemulihan dan performa saya di Ajax, tetapi saya tidak menutup kemungkinan untuk masa depan, kata Goijer, dikutip dari Voetbal Premier, Minggu, 23 Maret 2025. Pantau Timnas Indonesia. Lebih lanjut, Goijer turut memantau Timnas Indonesia. Pemain berdarah Maluku ini mengakui skuad Garuda alami perkembangan. Saya sangat menghormati bagaimana sepak bola dinikmati di Indonesia, dan saya melihat perkembangan yang dialami tim nasional, ujar dia. Goijer saat ini sedang dipinjamkan ke PEC Zwolle. Hanya saja, dia baru mencatatkan satu penampilan saja di musim ini. Sebab, Goijer mengalami cedera lutut yang sampai saat ini sedang masih menjalani pemulihan. Di akhir musim nanti, Goijer akan kembali ke Ajax Amsterdam. Diharapkan, bek berusia 20 tahun itu sudah pulih dari cedera dan kembali ke performa terbaiknya. Miliano Jonathans terbang ke Indonesia. Erick Thohir bayangkan dahsyatnya Timnas Indonesia saat winger 20 tahun gabung. Kabar di media sosial, winger FC Utrecht Miliano Jonathans telah terbang ke Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi. Winger FC Utrecht keturunan Indonesia, Miliano Jonathans dikabarkan telah terbang ke Indonesia pada Sabtu, 22 Maret 2025. Pemain 20 tahun diduga akan segera bersalaman dengan Ketum PSSI, Erick Thohir. Tentu saja pemain keturunan Depok ini digadang-gadang akan jadi pemain selanjutnya yang akan dinaturalisasi untuk bisa membela Timnas Indonesia. Kabar mengenai Miliano Jonathans menuju Indonesia terspil setelah sang ayah, Deco Jonathans, mengunggah foto di Instastory. Deco bersama Miliano dan istrinya mengunggah caption, "Ucapkan perpisahan kepada orang-orang terkasih saya. Mereka sedang berada di sebuah bandara di Belanda." Kemudian dalam story selanjutnya, Deco Jonathans menunjukkan pemberhentian selanjutnya bagi mereka adalah Jakarta. Beberapa waktu lalu, Miliano Jonathans sendiri belum memutuskan akan mau membela Timnas Indonesia. Jaraknya cukup jauh untuk ditempuh, tetapi tak lama kemudian mereka, PSSI, mengetuk lagi, ujar Miliano Jonathans dilansir bolasport.com dari Voetbal Premier. "Saya mengalami tren peningkatan kecepatan, tetapi saya belum akan menentukan pilihan untuk membela timnas suatu negara. Saya membiarkan kesempatan itu datang," tambahnya. Tapi kini mungkin Miliano sudah menentukan dan akan segera tiba dirinya jadi pemain keturunan yang akan dinaturalisasi selanjutnya. Ketum PSSI, Erick Thohir sendiri sudah membayangkan dahsyatnya Timnas Indonesia jika ketambahan Miliano. Hal ini terpancar saat wartawan menanyakan Miliano pada akhir Februari 2025, bertepatan dengan pengumuman PSSI soal naturalisasi Emil Audero, Joey Plupesi, dan Dean James. "Belum, Miliano Jonathans," kata Erick Thohir. "Belum, maunya iya. Kalau itu gabung, waduh," sambil tertawa, imbuhnya. Miliano Jonathans dinilai merupakan salah satu pemain istimewa.
Pemain yang punya keturunan Indonesia dari Depok ini merupakan pemain serba bisa. Posisi utamanya memang adalah penyerang sayap kanan, tetapi bisa juga bermain sebagai gelandang serang, sayap kiri, bahkan penyerang tengah. Gaya bermainnya mengingatkan pada legenda timnas Belanda era 2000-an, Arjen Robben.